Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hal yang paling bodoh dalam hidup ini jika kita mengandalkan manusia. Karena saya pelajari dalam Alkitab ada beberapa penjelasan tentang orang-orang yang mengandalkan manusia. Yang pertama, Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi orang yang mengandalkan manusia, apapun yang dia buat tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan manusia dikutuk oleh Tuhan. Baik mengandalkan manusia maksudnya mengandalkan diri sendiri, atau mengandalkan manusia maksudnya mengandalkan orang lain. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh minta tolong sama orang, kita boleh mengharapkan pertolongan orang, tapi itu bukan berarti kita bisa mengandalkan manusia, karena orang itu hanya alat dalam tangan Tuhan. Kadangkala orang itu dipakai Tuhan untuk menolong kita. Kita tetap harus hormat, kita tetap harus menjaga hubungan baik, tapi lebih daripada semuanya kita tahu pertolongan bagi kita, mujizat buat kita bukan datang dari manusia. Tapi jangan salah mengerti saya, engkau tetap harus berterima kasih sama orang, engkau tetap harus baik, engkau tetap harus menghormati orang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan andalkan manusia. Karena selama kita andalkan manusia, kita jadi orang yang terkutuk. Yang kedua saya pelajari bahwa orang yang mengandalkan manusia akan menjadi orang yang mudah kecewa. Kenapa? Karena manusia cenderung bisa mengecewakan kita. Manusia itu yang pertama cenderung senang membangkit-bangkit. Orang yang pernah tolong kita, waduh, kadang-kadang nolongnya juga gak seberapa, cuma mulutnya itu, waduh. Ada orang yang pernah berkata sama saya, pendeta tahu gak sih ini pendeta, itu orang pendeta, kalau saya tidak tolong dia udah hidup di got kali. Ya ampun saudara, masa orang hidup di got, emangnya ikan cu, ya kan? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi itu yang saya bilang, manusia itu cenderung mudah membangkit-bangkit, dan manusia itu cenderung mudah mengecewakan orang dengan mulutnya, dengan perkataannya. Orang yang pernah ditolong cenderung direndahkan oleh manusia. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mengandalkan manusia yang pertama terkutuk, yang kedua mudah kecewa, yang ketiga orang yang mengandalkan manusia itu biasanya akan gagal. Kenapa? Karena yang diandalkan manusia, tetapi kalau diandalkan Tuhan, aduh saudara, damai sejahtera sukacita bahkan keindahan yang luar biasa Tuhan sediakan. Dan yang keempat saya pelajari, orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selama kita mengandalkan manusia, kita nggak bisa berkenan kepada Tuhan. Kita mau ngomong tentang Tuhan, kita mau apapun, tapi selama kita mengandalkan manusia, kita nggak bisa berkenan kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata tanpa iman kita tidak dapat berkenan kepada Tuhan. Sementara iman bukan mengandalkan manusia, iman mengandalkan bahwa Allah yang hidup itu yang menyelesaikan segalanya bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita memang sedang membahas tentang mengandalkan Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya pasti akan diberkati. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini kita sedang belajar tentang mengandalkan Tuhan yang kita ambil dari Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Yeremia 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan.
terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaranmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab di dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6, apa akibatnya kalau kita mengandalkan manusia? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saya ulangi sekali lagi, apa akibatnya untuk orang-orang yang mengandalkan manusia? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi sebaliknya, lihat ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, akibatnya kalau kita mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Perhatikan baik, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari bahwa dalam hidup ini kita memang harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan manusia, kita terkutuk. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat ya ke tepi air itu, lalu kemudian daunnya hijau dan selalu menghasilkan buah bahkan di tengah musim kering. Artinya orang lain susah, orang lain dalam masalah, berkat Tuhan ada saja buat kita. Pertanyaannya, bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama, mulailah segala hal dalam hidup kita dengan doa, minta bimbingan dan penyertaan Tuhan. Itu yang saya sebut mengandalkan Tuhan. Minimal setiap pagi kita doa, kita baca Alkitab, dan kita berdoa betul-betul minta bimbingan dan penyertaan Tuhan. Setiap kali kita ada masalah, setiap kali ada keputusan-keputusan harus kita ambil dalam hidup kita. Jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan orang-orang pintar, tapi mulai minta pimpinan Tuhan, mulai doa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya terlalu percaya apapun yang kita mulai dengan Tuhan, akhirnya pasti berkat, akhirnya pasti damai sejahtera, akhirnya pasti penuh dengan mujizat dan kemenangan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, andalkan Tuhan, mulai dengan doa. Anak-anak muda yang cari pasangan teman hidup, doa betul-betul sama Tuhan. Jangan paksa Tuhan untuk menjawab apa yang kita mau, tetapi biarkan Tuhan memaksa kita untuk menerima apapun yang Tuhan mau, karena dari Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Jadi ingat saudaraku, para pengusaha, para pedagang, para bisnismen, kalimat yang sama saya mau ingatkan. Apapun yang sudah mau lakukan, deal-deal apapun yang sudah mau lakukan, tender-tender apapun yang sudah mau ikuti, mulai dengan doa, minta bimbingan penyertaan Tuhan. Sedikit menu doa saya sampaikan sederhana. Cara doa yang paling sederhana, selalu bilang gini, Tuhan, kalau ini dari Tuhan, buka pintu seluas-luasnya. Tetapi kalau ini bukan dari Tuhan, tutup pintu serapat-rapatnya. Jadi kita nggak salah melangkah, karena doa seperti itu akan membawa kita masuk tajam pada jalan Tuhan yang sempurna. Jadi ingat bagaimana mengandalkan Tuhan. Mulailah segala sesuatu dengan doa, minta bimbingan dan penyertaan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana mengandalkan Tuhan? Menjauhkanlah dari dosa. Saudara, kita harus jauhkan diri kita dari dosa kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam dosa, kita nggak pernah bisa mengandalkan Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa akan mengandalkan dosa itu sendiri, akan mengandalkan kenikmatan dan
kesenangan duniawi. Tetapi orang kalau mengandalkan Tuhan, dia takut berbuat dosa. Kenapa? Karena dalam mengandalkan Tuhan, pikiran kita, hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Hidup kita hanya percaya bahwa dari Tuhan segala yang baik terjadi. Orang-orang yang masih jatuh bangun main-main dengan dosa adalah orang yang menuju pada penderitaan. Tapi orang-orang yang meninggalkan dosa, berjalan pada kebenaran, di situ dia melihat segala yang terbaik disediakan baginya. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, yaitu selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan dalam segala kegiatan kita. Bahkan di tengah-tengah masalah kita tanya sendiri, Tuhan gimana ya supaya saya tetap menyenangkan hati Tuhan. Artinya gini, Tuhan mungkin apa yang mertua saya buat mengecewakan sekali buat hati saya, tapi gimana ya saya tetap senangkan hati Tuhan di tengah situasi gini. Tuhan, suami saya berselingkuh, gimana ya supaya saya tetap senangkan hati Tuhan di saat seperti ini. Kalau suami selingkuh, sudah bilang udah kita bercerai aja, saya udah gak tahan nih giniin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sebut kita melukai hati Tuhan. Kenapa? Alkitab sudah bilang Allah benci perceraian, tapi kita tetap masih melakukannya. Saya ngerti sudah bagian sudah marah sama saya dan bilang, jadi suami udah berselingkuh, kita masih tetap harus sabar. Bukan soal sabar, tapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Terus gimana suami saya yang berselingkuh? Biar tangan Tuhan yang bereskan. Saudaraku, memang sudah pikir Allah bodoh. Memang sudah pikir Allah tidak tahu apa yang harus dia buat. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang menyelesaikan segalanya buat kita. Jadi ingat, mulailah semuanya dengan doa. Minta bimbingan penyertaan Tuhan. Yang kedua, jauhkan diri kita dari dosa. Yang ketiga, selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan yang keempat, selalu berusaha untuk meluaskan pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Artinya apapun dan dimanapun kita ada, selalu kita bilang gini, Tuhan gimana ya supaya saya bisa meluaskan pekerjaan Tuhan, gimana supaya saya bisa jadi berkat buat jiwa-jiwa. Waktu fokus kita jelas, saya mau meluaskan pekerjaan Tuhan. Artinya saya menyadari Tuhan, saya ini kan hamba Tuhan, status saya kan jelas, saya dari orang berdosa diangkat sebagai hamba-hamba Tuhan. Berarti saya harus meluaskan pekerjaan Tuhan dimanapun saya ada. Saya harus membuat orang lain mengenal Tuhan. Saya harus meluaskan pekerjaan Tuhan dan akhirnya menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Saudaraku, waktu kita tetap mengandalkan Tuhan, maka yang kita lihat berkat yang sempurna turun dalam hidup kita. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan sudah ingin doakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hamba juga doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanan ini tidak ada, karena butuh mujizat dari Tuhan, butuh kesembuhan dari Tuhan, butuh jamahan Tuhan secara khusus. Hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga mulai hari ini kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mulai segala sesuatu dengan doa, kami menjauhkan diri dari dosa, kami selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan dan meluaskan pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.